Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 529. Memukul mundur musuh. Growl. Raungan menggema bersamaan dengan terbukanya pintu dengan keras. Seorang seniman bela diri terlempar keluar. Tubuhnya hangus menghitam, menyeret jejak panjang di tanah. Dia sudah mati. Di ambang pintu, kilatan petir terus berkumpul. Perlahan, sosok Dark Thunder muncul dari balik cahaya menyilaukan. Busur listrik berderak di sekeliling tubuhnya, membuatnya terlihat seperti makhluk suci yang menjaga gunung. Binatang iblis. Kenapa tiba-tiba ada binatang iblis di sini? Lebih dari selusin seniman bela diri terpaku di tempat. Mata mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat sosok Dark Thunder. Bukan hanya binatang iblis, tapi binatang iblis di ranah Martial Emperor? Apa yang sedang terjadi? Dan itu monster yang bisa mengendalikan elemen petir. Ketika mereka masih diliputi keterkejutan, Dark Thunder menginjak petir dan melesat ke langit. Tubuhnya dikelilingi kilatan listrik yang berkibar seperti lapisan air. Lalu, dengan satu hentakan, petir itu mengembang seperti ledakan dahsyat, menyapu segalanya dalam cahaya yang menyilaukan. Bola petir berbentuk landak itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi puluhan ribu sambaran petir kecil yang menyambar ke segala arah. Para seniman bela diri terkejut dan buru-buru mundur untuk menghindarinya. Pria gemuk berbaju hitam dan wanita berpakaian istana juga terpana. Mereka segera melesat ke udara, mencoba menjauh dari jangkauan serangan. Namun, petir yang mengamuk tak mengenal kawan atau lawan keduanya ikut terselimuti kilatan listrik yang menyengat. Pria gemuk itu semakin terkejut. Dia sendiri adalah seorang kultivator yang menguasai teknik petir, dan saat melihat kekuatan Dark Thunder, matanya langsung berbinar penuh keserakahan. Jika ia bisa memiliki binatang iblis sekuat itu, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Sambil menghindari sambaran kilat, pikirannya mulai berputar, mencari cara untuk menangkapnya. Setelah beberapa saat kekacauan, para seniman bela diri kembali tenang. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar bela diri. Jadi dengan kekuatan gabungan, mereka merasa tidak perlu takut. Pria yang sebelumnya mengendalikan ular pasir bumi tiba-tiba merentangkan tangannya, dan energi elemen tanah melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap, pasir dan debu berputar, membentuk ular raksasa yang bergegas ke arah Dark Thunder. Pasir kuning beterbangan di udara, sementara kilatan petir terus menyambar, menciptakan ledakan kecil yang memekakkan telinga. Di saat yang sama, lebih dari selusin serangan lain meluncur ke arah Dark Thunder, tebasan pedang, gelombang energi, dan serangan elemen lainnya. Beberapa di antaranya berhasil menerobos lapisan pelindung petirnya dan menghantam tubuhnya. Meskipun tidak mengalami luka serius, Dark Thunder mulai terdesak dan kehilangan inisiatif. Grrrr. Dark Thunder meraung berulang kali, tapi tak banyak yang bisa dilakukannya dalam situasi ini. Melihat keadaan semakin memburuk, pria gemuk dan wanita berpakaian istana segera terjun ke pertempuran. Mereka tidak tahu dari mana Dark Thunder berasal, tapi setidaknya untuk saat ini, ia bisa menjadi sekutu yang berharga. Jika binatang iblis itu kalah, maka mereka yang akan menjadi target berikutnya. Begitu mereka masuk ke medan pertempuran, Dark Thunder mendapat celah untuk melepaskan diri. Dengan marah, ia berbalik dan menerjang beberapa lawannya, membuat seluruh halaman menjadi medan pertempuran kacau. Dari atas langit, pria kurus berjubah abu-abu menyaksikan semua itu dengan mata yang penuh perhitungan. Tatapannya semakin dingin. Ia tidak keberatan menimbulkan sedikit kekacauan, tapi ia juga tak ingin menarik perhatian yang tidak perlu, terutama saat kompetisi sekte sedang berlangsung. Saat ini, sebagian besar kekuatan utama kota Southfire sedang berada di pegunungan. Jika mereka ditemukan, itu hanya akan menambah masalah. Tangan kurusnya yang pucat mulai bersinar dengan cahaya hitam redup. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari langit dan menukik ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Di sebuah kamar kecil di sisi halaman, Yung Xiao perlahan membuka matanya. Ia menyebarkan indera ketuhanannya, dan dalam sekejap, ia memahami situasi di sekelilingnya. Alisnya berkerut. Aneh, kenapa pria berjanggut sialan itu tiba-tiba menghilang? Yung Xiao turun dari tempat tidur
dan langsung menghantam dinding, menciptakan lubang besar. Di ruangan sebelahnya, tempat pria mesum berjanggut kambing itu sebelumnya berada, dekorasinya hampir sama persis dengan kamarnya. Namun, di lantai tergeletak mayat seorang pria. Sementara itu, pria berjanggut kambing itu sendiri sudah lama menghilang. Hati Yung Xiao sedikit bergetar. Ia langsung waspada. Sejak awal, pria berjanggut itu memang terlihat patuh, tapi justru sikapnya yang terlalu tenang membuat Yung Xiao curiga. Meski sudah beberapa kali mengamatinya, ia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Namun, seseorang yang bisa menghilang begitu saja di bawah pengawasannya jelas bukan orang biasa. Ia berjongkok dan memeriksa mayat di lantai. Dari auranya, pria ini adalah Grandmaster bela diri bintang 9. Ia tewas dengan dantiannya yang hancur akibat satu tendangan. Tak hanya menghancurkan dantiannya, kekuatan yang tersisa menyebar melalui meridian, menghancurkan ratusan tulangnya. Tubuhnya remuk di dalam, meski dari luar tidak ada satupun luka yang terlihat. Dengan kata lain, serangan ini dilakukan dengan kendali kekuatan yang luar biasa presisi. Naga iblis yang terhubung dengan indera surgawi Yung Xiao ikut merasakan keadaan di luar. Ia bergidik dan berseru, "Keji sekali, tapi pengendalian kekuatannya luar biasa." Yung Xiao memutar matanya dan berkata santai, "Pembunuhan tetaplah pembunuhan. Tidak ada yang namanya kejam atau tidak, tapi memang kendali seperti ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Aku sendiri mungkin bisa melakukannya, tapi tidak sehalus ini." Orang ini pasti sangat menghargai energi unsurnya dan telah mengembangkan kebiasaan bertarung yang begitu khas. Naga iblis mendengus. Yang lebih menakutkan, dia bisa menyembunyikan kekuatannya dari kita. Apa mungkin dia seorang pembunuh tingkat atas? Seketika, sosok Yuen Sun terlintas di benak Yung Xiao. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya. Siapa yang peduli? Selama dia tidak mencari masalah denganku, aku tidak akan peduli. Tapi kalau dia berani melawan, bahkan seorang dewa pun bisa kuhancurkan. Tatapan Yung Xiao berubah dingin. Auranya mulai mengamuk. Ngomong-ngomong, ada orang bodoh di luar yang tampaknya ingin mati. Tiba-tiba, kilatan petir biru melesat masuk. Dark Thunder berlari ke arahnya, meraung kesakitan sebelum akhirnya merunduk di kaki Yung Xiao dengan ekspresi lesu dan tertekan. "Jangan biarkan dia kabur. Kejar!" 3 sosok tiba-tiba menerobos masuk. Mereka semua memiliki kekuatan kaisar bela diri. Begitu mata mereka menangkap Yung Xiao, sorot mereka langsung berubah tajam. Tanpa basa-basi, mereka menyerang dengan niat membunuh, mencoba menekan Yung Xiao dan Dark Thunder. Yung Xiao hanya mendengus dingin. Dengan langkah ringan, ia menghindari serangan pedang. Di saat yang sama, tinjunya melesat ke arah dantian salah satu Martial Emperor. Tinju itu berpendar dengan cahaya kuning redup. Boom! Dantian pria itu bergetar hebat sebelum akhirnya hancur. Mata pria itu melebar, kekuatan hidupnya langsung melemah. Pedang panjangnya jatuh dari tangan dan seluruh tubuhnya ambruk tak berdaya. Mereka berdua terkejut. Sebelum sempat bereaksi, penglihatan mereka menjadi buram. Dalam sekejap, rasa sakit luar biasa menghantam dantian mereka, diikuti oleh lenyapnya jiwa dan padamnya vitalitas mereka. Yung Xiao menunduk, memeriksa tubuh ketiga pria itu. Dengan nada datar, ia berkata, "Benar, pria berjanggut itu pasti menyerang dengan cara ini. Luka dan cara kematiannya persis sama." Dengan satu lambaian tangan, keempat mayat di tanah langsung terangkat dan terhempas ke udara. Bang! Bang! Beberapa suara berat menggema. Keriuhan yang tadinya memenuhi udara seketika mereda, berganti dengan keheningan mencekam. Pria gemuk dan wanita berpakaian pengadilan yang menyaksikan kejadian itu tersentak. Mereka saling bertukar pandang, lalu tanpa ragu berubah menjadi 2 kilatan cahaya dan melesat ke arah yang berlawanan. Pria kurus itu mengangkat tangannya, menghentikan para pembudidaya yang bersiap mengejar. Dengan suara dingin, ia berkata, "Tidak perlu. Aku sudah tahu seberapa kuat mereka. Mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah besar."
Tatapannya semakin tajam saat ia mengalihkan pandangannya dari mayat-mayat di tanah menuju rumah kecil di hadapannya. Garis meridiannya hancur total. Metode yang kejam. Gumamnya. Tidak ada gunanya menunggu di luar. Kita masuk dan lihat sendiri. Dengan satu gerakan tangan, para seniman bela diri segera mengepung rumah itu, membentuk barisan siaga. Mereka berdiri waspada, siap menyerang kapan saja. Namun, ruangan itu tetap sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Pria kurus itu mengerutkan kening. Sorot matanya menjadi gelap, dan nada suaranya semakin dingin. Sombong sekali. Kalau begitu, biar aku yang mengundangmu keluar. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam rumah. Para pembudidaya di sekitarnya menegang. Mereka bersiap, menunggu pria kurus itu muncul kembali. Mungkin dalam kondisi bertarung. Tiba-tiba, gelombang energi kuat meledak dari dalam rumah, disertai suara samar. Lalu, keheningan. Semua orang menunggu. Namun, waktu berlalu tanpa ada pergerakan. Saat mereka mulai bingung, pria kurus itu akhirnya keluar dari rumah. Apakah sudah selesai? Itulah pertanyaan yang melintas di benak semua orang. Mereka sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka. Namun, yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan mereka. Alih-alih keluar dengan sikap menang, ekspresi pria kurus itu justru dipenuhi keterkejutan. Matanya tidak lagi setenang sebelumnya. Ia berdiri di ambang pintu, lalu perlahan membungkuk dalam-dalam. Dengan suara penuh hormat, ia berkata, "Tuanku, silakan beristirahat lebih awal. Aku tidak berani mengganggu Anda lagi." Apa? Semua seniman bela diri yang menyaksikan kejadian itu tertegun. Mereka saling berpandangan, kebingungan memenuhi wajah mereka. Pertanyaan besar muncul di benak masing-masing. Tanpa mengangkat kepalanya, pria kurus itu mundur 3 langkah, lalu dengan cepat melambaikan tangan, memberi isyarat kepada semua prajurit untuk segera pergi. Kelompok seniman bela diri itu bukanlah orang bodoh. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan seseorang yang berada di luar jangkauan mereka. Keringat dingin membasahi tubuh mereka saat mereka melihat mayat-mayat yang berserakan di halaman. Orang-orang itu mati sia-sia. Namun, mereka semua adalah petarung berpengalaman yang telah terbiasa dengan hidup dan mati. Tanpa banyak pikir, mereka segera mengejar pria kurus yang baru saja pergi. Dari dalam rumah kecil, terdengar suara naga iblis. "Kenapa engkau tidak membunuhnya? Jika engkau terlalu banyak menunjukkan kekuatanmu, kau hanya akan menarik perhatian yang tidak perlu." Wajah Yung Xiao sedikit pucat saat ia menjawab, "Aku hanya menggunakan tekanan spiritualku untuk mengintimidasinya. Dengan kekuatan Martial Emperor Bintang 9, dia tidak mungkin membunuhku begitu saja. Selain itu, mereka tampaknya masih memiliki kegunaan bagi kita." "Kau berbicara tentang harta karun sekte Kalajengking Utara?" tanya naga iblis dengan ragu. "Aku rasa itu tidak bisa dipercaya." "Siapa peduli?" Yung Xiao tertawa kecil. "Kalaupun itu bohong, kita tidak akan rugi apa-apa. Lagi pula, dia tidak mungkin berani berbohong di bawah tekanan spiritualku. Jika memang ada harta, kita mendapat keuntungan. Jika tidak, aku tetap tidak kehilangan apapun." Tanpa membuang waktu, Yung Xiao berlari keluar dari ruangan dan segera menemukan Shou Wei beberapa puluh meter jauhnya. Wajah Shou Wei tampak pucat pasi. Saat ini, ia sedang mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dalam pertempuran barusan, ia sempat terpental ke belakang hanya dalam satu serangan dan nyaris kehilangan nyawanya. Bukan karena lawannya bermurah hati, tapi karena ia baru saja naik ke peringkat bintang 1, sehingga kemampuannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sepertinya orang yang menyerangnya memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatannya. Tanpa banyak bicara, Yung Xiao mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya pada Shou Wei, lalu menyalurkan beberapa segel mantra ke titik akupunturnya. Dalam hitungan detik, pendarahan pun berhenti. Shou Wei terkejut. Ia menyadari bahwa semua upayanya untuk menahan luka itu sia-sia, pihak lain hanya membutuhkan beberapa gerakan sederhana untuk menghentikannya. Selain itu, ia tidak tahu pil obat macam apa yang diberikan Yung Xiao,
Tapi dari energi obat yang melonjak keluar, itu jelas bukan pil biasa. Setidaknya, itu adalah pil tingkat 6. Yang lebih mengejutkan, luka-lukanya benar-benar mulai sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.